Dapil 3 memberikan peluang kepada Dapil 2 kali ini terkhusus dan teristimewa Kota Geser sebagai awal peradaban di kabupaten ini. Coba tenanglah, beta mau bilang kamu orang kata terakhir ini. Laskar Manawoko akan berkolaborasi dengan Bang Kisman kalian untuk kita antarkan kemenangan itu dari Kecamatan Pulau Gorom Dapil 3. Yang terhormat Raja Negeri Geser, penghormatan terspesial ini saya kirimkan kepada beliau karena di tanah negeri Geser ini beliau berhak untuk mendapatkan penghormatan yang pertama. Orang Gorom, orang Warinama boleh menjadi camat di Kecamatan Seram Timur negeri Geser, tetapi tidak bisa menjadi raja di negeri Geser. Betul? Yang saya hormati Bupati Kabupaten Seram bagian Timur dan Ibu terkasih Ibu Yati Kastela Rumakat, yang dalam setiap perjalanan kampanye kami beliau selalu mendampingi, menenteng dan sekaligus memperhatikan kami dari segala hal. Artinya secara lahir maupun batin beliau sudah siap untuk menjadi ibunda dari kita semua warga SBD. Yang saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Seram bagian Timur Bapak Dr. Hasan Musaat, yang beliau pada hari ini tidak sempat hadir bersama-sama kita karena ada satu dan lain hal yang tidak bisa untuk dibatalkan. Yang saya hormati pimpinan-pimpinan partai politik pengusung, ada Partai Amanat Nasional yang hari ini dikawal langsung oleh Ketua POKK wilayah Provinsi Maluku, dan beliau sudah berlalu beberapa kecamatan telah kita kelilingi dan beliau mendapatkan rekomendasi yang paling istimewa dari DPP untuk mengawasi gerak-gerik langkah dari semua kader Partai Amanat Nasional di tingkat provinsi, kabupaten sampai ke anak ranting. Kakanda saya Tahir Karepisina. Yang saya hormati pimpinan partai politik Partai Buruh, pimpinan partai politik dari Partai Perindo. Yang saya hargakan dan saya banggakan jenderal kami, kapitan kami yang akan berdiri di atas BEMS pelatih untuk mengatur strategi-strategi, taktik-taktik pengamanan, dan insya Allah kita akan pastikan Ikhlas yang akan keluar sebagai pemenang pada tanggal 27 nanti. Kakanda saya, abangga saya, Kisman kalian, mantan nakoda KPU SBT 2 periode, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Warga masyarakat negeri Geser yang beta cintai dan beta sayangi, 20 tahun yang lalu di lapangan ini saya bermain bola plastik di lapangan ini. Pada saat yang sama, berkat doa dan usaha kita semua warga masyarakat Seram bagian Timur, kita dikaruniai salah satu impian kita, mimpi kita untuk berdiri sendiri dan merdeka. Dan pada saat itu bendera Petaka diturunkan sebagai resmi pemekaran Kabupaten Seram bagian Timur akan berdiri. Terima kasih kepada warga semua, terima kasih kepada Bapak Edi dan kawan-kawan. Mereka adalah para pejuang yang turut punya kontribusi besar di dalam pemekaran Kabupaten Seram bagian Timur. Tetapi nama mereka sampai saat ini tidak disebutkan sama sekali. Pada tahun 2003 saya bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri Geser dan menjadi saksi Bapak Edi dan kawan-kawan punya sumbangsi yang paling besar pada saat pemekaran itu. Bongkar. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, penulisan sejarah yang baik
hanya menulis tentang nama-nama para pahlawan, saudara-saudara, tetapi sesungguhnya penulisan sejarah yang baik dan benar adalah menulis nama-nama para pengkhianat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Warga masyarakat SPT lebih teristimewa, warga masyarakat Negeri Geser hari ini berkumpul untuk mendukung, menyaksikan dan sekaligus akan mengantarkan salah satu putra terbaik yang lahir dan potong pusar di tanah Geser ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya mau sampaikan bahwa kesempatan emas ini tidak akan terulang kembali. Tuhan telah memberikan petunjuk, Tuhan telah memberikan kisi-kisi kepada kita bahwa saatnya anak asli tanah Geser yang akan memimpin Kabupaten Seram bagian timur, saudara-saudara. Berbanggalah dengan produk sendiri, berbanggalah dengan kepunyaan sendiri, jangan berbangga dengan punya orang lain. Sewaktu-waktu dia bosan, dia tarik di paparan kembali, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nama saya Abdul Majid, Rumah 3, Bapak Ibu saudara-saudara. Saya adalah komandan dari salah satu komunitas yang namanya Komunitas Laskar Manawoko. Komunitas ini lahir pada tahun 2015 dalam hajatan yang sama, yaitu mengawal dan mengantarkan raja kami Abdul Mukti Keliobas yang saat ini juga mencalonkan diri sebagai wakil gubernur Maluku, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Perjalanan politik terus berlalu. 5 tahun kami menjadi CCTV dalam pemerintahan, dan belum sampai akhir periode Wakil Bupati Bapak Fahri Husni Al-Gatiri memutuskan untuk lompat dari perahu dan membiarkan raja kami melayari bahtera pemerintahan ini sendiri sampai masa 1 periode selesai, Bapak Ibu saudara-saudara. 2020 kita kembali diperhadapkan sebuah kontestasi besar, dan siapa sangka manuver-manuver politik dilakukan oleh putra dan putri terbaik Kabupaten Seram bagian timur. Namun Tuhan berkehendak lain. Tuhan telah membuka jalan, Tuhan telah membuka sebuah perjanjian bahwa raja kami memilih Bapak Idris Malutur sebagai wakil bupati. Itu artinya telah membuka ruang kepada orang Geser harus menjadi bupati tahun ini, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang beta cintai dan beta hormati, setelah perjalanan pemerintahan di periode kedua sampai sudah hampir masa jabatan selesai, kami terus mengintai pemerintahan ini. Dan satu yang mau saya sampaikan dan sangat spektakuler, sampai saat ini kami belum menemukan satu titik noda apakah Bapak Idris Malutur berkehendak untuk mencelakakan raja kami atau tidak. Tapi alhamdulillah sampai saat ini belum kami dapatkan satu titik noda sedikit pun. Dari situ kami berkesimpulan cara terbaik untuk membalas budi baik dari Bapak Idris Malutur tidak ada cara melainkan kami bertanggung jawab untuk mengantarkan beliau menjadi bupati Kabupaten Seram bagian timur. Jangan pernah ragu dan bimbang, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya dengan gagah, saya dengan berani mengucapkan kalimat ini karena saya tidak ada sedikit pun takut. Di belakang saya ada Bapak Kisman Kelian, sang jenderal kami yang akan mengatur taktik bagaimana memenangkan pertarungan ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Setelah memperhatikan dinamika politik SBT yang begitu dinamis, kami yakin bahwa kali ini sudah orang Geser pembagian, Bapak Ibu saudara-saudara. Weri Nama sudah ambil wakil dari Gorong pada periode pertama tahun 2005. 10 tahun setelah itu Dapil 3 mengambil alih kepemimpinan Seram bagian timur.
mengambil alih kepimpinan Seram bagian timur, wakilnya di over lagi ke Dapil 1. Kota Geser yang merupakan awal peradaban ke Kabupaten Seram bagian timur hanya sekedar menjadi penonton, Bapak Ibu saudara-saudara. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kami kepada simpatisan Adil tahun 2020 yang telah membantu kami dari semua dapil, baik itu Dapil 1 maupun Dapil 2. Sebagai ungkapan terima kasih kami kepada segenap rakyat Seram bagian timur, maka kali ini kami akan menghibahkan jiwa dan raga kami untuk memenangkan putra asli orang Geser dan putra asli Buraraya, Bapak Ibu saudara-saudara. Dua kecamatan sebagai penentu kabupaten ini seolah dianaktirikan. Sebenarnya mereka punya kualitas, mereka punya kapasitas, mereka punya integritas. Tetapi apa alasannya, Bapak Ibu? Jangan hanya karena Lilis dia datang, lalu gotong mata dia sudah bola balik gotong kabur semua. Jangan pernah menganggap remeh sebuah proses politik, Bapak Ibu saudara-saudara. Jangan pernah menganggap remeh sebuah proses politik. Di sanalah kebijakan-kebijakan besar akan diambil, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mau bangun jalan setapak, mau bikin tempat pariwisata yang termasyhur seperti di Tanusan sana, tidak perlu untuk demonstrasi, tidak perlu untuk lobi-lobi ke sana kemari. Kalau kamu sendiri punya bupati yang lahir di sini, yang punya rasa cinta kepada negeri ini, cukup dengan sebuah pena dan melalui sebuah tanda tangan, semua kelar. Betul? Itulah keistimewaan dari seorang bupati. Kalau Dapil 2 dong mau cerita dong pengalaman bupati, sing ada, ya. Kalau Dapil 1 cerita pengalaman, Dapil 3 cerita pengalaman, bagaimana kelebihan dan kekurangan memimpin sebuah kabupaten itu. Tanya katorang sudah melalui tahapan itu. Makanya orang Geser tidak boleh dibodohi dengan lilis-lilis itu. Kebijakan di sana itu kebijakan besar, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. 200-300 ribu itu hanya menghidupkan makan 2-3 kali. Tetapi ketika kebijakan besar itu dia turun, insya Allah kalian akan bertahan hidup untuk selama-lamanya. Mau kasih ikan kah, kasih mata kail yang urat? Coba kita tanya dulu Bapak Ibu. Mau kasih ikan kah mata kail? Mata kail. Bikin Bapak Idris jadi bupati Kabupaten Seram bagian timur. Tidak ada cerita, ya. Dan presentasi kemenangan ini saya tidak ragu-ragu. Bapak Kisman kalian di belakang saya, ngapain saya ragu dan saya takut? Tanda-tanda alam sudah ada, Bapak Ibu. Yang hari ini yang sudah punya pemikiran ke kandidat lain, masih ada waktu, ya. Masih ada waktu untuk berpikir, untuk memberikan keputusan politik yang baik demi masa depan kota Geser ini. Katong saya mau cerita banyak-banyak dulu, ya. Katong saya mau cerita Dapil 1, nanti bikin apa di Dapil 3, jangan dulu. Dapil 1 sudah nikmati pemerintahan ini 10 tahun. Dapil 3 sudah nikmati pemerintahan ini 10 tahun. Kamu mau tunggu 10 tahun lagi dulu? Hah? Ini besok ini peluang untuk kamu menjadi bupati. Lah kamu atur banyak barang banyak di kabupaten ini. Lah kamu mau tunggu 10 tahun lagi? Kalau sampai ada yang mengambil alih kepemimpinan ini, saya beta cuma bisa ucapkan selamat berpuasa lah kamu menjadi penonton terbaik di Kabupaten Seram bagian timur. Inilah waktunya Bapak Ibu saudara-saudara. Sekarang saatnya pena kalian dianggap tajam di kabupaten ini. Tidak perlu tergiur dengan proyek kecil-kecil yang ada di jiku-jiku jalan. Dengan speed fiber 1-2 ya sudah berjalan seolah-olah kayak segala lawang lain. Kebijakan besar sedang menanti kalian di sana Bapak Ibu saudara-saudara. Itulah karena kekuasaan inilah ada yang bilang kata orang SBT ini pelacur. Betul? Betul. Karena keistimewaan inilah
betul. Jadi beta minta Bapak Ibu, ketong sadar, ketong sudah harus, generasi-generasi ini 10 tahun ke depan ini sudah harus sekolah di luar. Dengan uang dari mana kalian menghidupi anak-anak sebagai tongkat estafet penerus bangsa ini? Hanya dengan kamu rebut ambil kekuasaan ini dan kamu atur kabupaten ini seutuhnya. Katoran dari dapil 1 sudah, dapil 3 memberikan peluang kepada dapil 2 kali ini terkhusus dan teristimewa Kota Geser sebagai awal peradaban di kabupaten ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kabar di mana-mana dan bilang begini, ikhlas ini dompu tim kampanye ini kecil-kecil saja, betul? Baru dong berapa orang saja. Saya mau sampaikan, kami kecil, kami tidak berjenggot, kami tidak mempunyai perut yang buncit. Kami tidak banyak. Tetapi satu pesan mau saya sampaikan, bahwa ikhlas adalah minoritas dalam kualitas, bukan mayoritas dalam kuantitas. Buat apa orang banyak, orang berjenggot, orang perut buncit, kalau di otaknya cuma permakan saja? Lebih baik 1-2 orang yang ingin memperjuangkan negeri ini ketimbang 10 orang yang kerja cuma para garopa kiri, garopa kanan, dan orang-orang ini beta sudah deteksi tidak ada di ikhlas, semua bertebaran di luar. Jelas? Kalau ada garopa di dalam, sebenarnya kandidat ini bagus-bagus semua, baik-baik. Cuma yang bikin soi ini yang orang berjalan bawa botol aqua dengan HP di sebelah tangan-tangan. Betul? Hormat Pak Bupati di bawah, selesai. Pas ketemu komodon dia kata, aduh, hal-hal belum jalan. Padahal saksi pohon di bawah. Bapak Ibu, kotong ini ada dalam pemberitaan ini, kotong kenal persis penjahat-penjahat ini. Dong ini sudahlah baku siku di kantor PU, dong ini sudahlah baku tolak di kantor koperasi, dong ini sudahlah baku tikang di kantor sosial. Orang-orang ini sudah. Alhamdulillah di tim ikhlas, seakan-akan Allah sedang merekayasa keadaan ini. Kalau boleh, di dalam kepemimpinan Bapak Idris Romalutur dan Bapak Hasan Musaat ini, jangan lagi ada garopa-garopa di dalam, sehingga bantuan dari pemerintah ke masyarakat itu dia lurus langsung ke bawah model begini. Semboleh dia belok ke sini, semboleh dia belok ke sana lagi. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa jangan pernah menganggap sebuah proses politik di sana itu kebijakan besar diambil Bapak Ibu. Ya, tidak boleh tergiur dengan apapun. Dan ini adalah masa kalian. Ini adalah masa ini milik kalian, Desa Geser ini. Bagaimana? Menang? Menang? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Harus begitu. Pernyataannya harus begitu. Pastikan Bapak Idris harus keluar sebagai pemenang di Desa Geser ini. Bapak Idris hadir ini untuk memperbaiki segala hal. Banyak kekurangan di sini, tetapi beliau juga punya keterbatasan sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang Bapak Ibu. Kenapa harus bilang Antua jadi wakil tapi sempurna bikin ini? Kota Puraja besar di atas ini jadi bupati ini percuma. Kalau mau Antua atur hal besar, kalau Antua mau orang Geser hidup berubah, dia pun kunci cuma satu, Bapak Idris ini sudah. Kalau yang lain betul belum bisa jamin. Masalahnya kalau pemain banyak terlalu. Tapi kalau Antua ini insya Allah Bapak Ibu, insya Allah kalau beliau jadi bupati, beliau akan tampil sebagaimana mestinya sebagai seorang Idris Romalutur yang lahir di tanah ini, potong pusar di tanah ini, besar di tanah ini, dan sampai hari ini sudah mencalonkan diri sebagai calon bupati Kabupaten Seram bagian Timur. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, beta masih berkeinginan untuk menyampaikan pesan-pesan politik yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Tetapi apa mau dikata, waktu
itulah yang telah membatasi kita. Bapak Ibu, kalau kamu bisa kasih menang Bapak Idris di sini, coba tenang lah, beta mau bilang kamu orang kata terakhir ini. Kalau kamu orang yang kasih menang Bapak Idris di sini, di tanah geser ini, di Antopong tempat potong pusar ini, kepada yang terhormat Bapak Idris dan Ibu, Laskar Manawoko akan berkolaborasi dengan Bang Kisman kalian untuk kita antarkan kemenangan itu dari Kecamatan Pulau Gorom Dapil 3. Ini adalah janji kami. Kami akan bekerja sebagai sekeras tenaga, apapun akan kami lakukan. Yang penting dan lebih penting adalah kali ini giliran orang geser harus pimpin Seram bagian timur. Mungkin cukup sekian dari beta. Jika di dalam penyampaian itu ada benarnya, maka sesungguhnya kebenaran itu datang dari Sang Ilahi. Jika ada muncul kesalahan atau kekeliruan, niscaya kekeliruan itu bersumber dari diri pribadi saya sendiri. Laskar Manawoko, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini luar biasa. Saudara saya Ketua Laskar Manawoko Abdul Rajid Rumah 3. Sebuah orasi politik yang tidak perlu lagi kita ragukan. Beliau telah dengan tegas dan berani membuktikan bahwa pilihan kita khususnya untuk masyarakat negeri geser, buat putra asli geser, sudah tidak perlu lagi diragukan.